Namaku Raka. Usia 34 tahun. Aku seorang anggota Brimob Polri dengan penempatan di tim tugas luar negeri. Selama hampir 10 tahun aku terbiasa menghadapi medan berbahaya. Tapi misi kali ini terasa berbeda. Bukan soal baku tembak atau medan pegunungan. Ini tentang membawa pulang seorang warga negara Indonesia yang tewas di Kamboja. Diduga disiksa, dianiaya, lalu dibuang seperti sampah. Jenazahnya baru ditemukan seminggu lalu, dalam kondisi yang mengenaskan. Korban berasal dari Sulawesi Utara, pernah bekerja sebagai tenaga kerja informal di sana. Kami ditugaskan tidak hanya untuk menjemput jenazah, tapi juga menggali informasi, menyelidiki, dan mencium arah siapa pelaku sebenarnya. Dan seperti yang bisa kau duga, ini bukan sekadar operasi diplomatik. Ini penuh jebakan. Hari itu, pukul 3.15 dini hari. Telepon satelit berdering di barak kami. Aku masih setengah tertidur, tapi suara panggilan langsung dari komandan operasi membuatku duduk tegak. Persiapan 3 jam. Penerbangan ke Phnom Penh jam 7. Tim Brimob 8 personel. Misi, penjemputan jenazah dan pengawalan investigasi WNI meninggal di Kamboja. Aku tak banyak bertanya. Sudah jadi kebiasaan. Tapi saat mendengar nama korban, tubuhku sedikit menegang. Mario Senduk. Namanya tidak asing. Dulu aku pernah menangani kasus penyelundupan manusia dari Sulut, dan nama Mario sempat muncul di dokumen terselubung. Tapi kasus itu tak pernah berkembang, karena Mario hilang 3 bulan lalu, tepat saat ia dikabarkan berangkat ke Kamboja. Kami hanya diberi waktu 4 jam untuk briefing dan pengumpulan logistik. Saat kami sampai di Bandara Soekarno-Hatta, intelijen dari Bareskrim sudah menunggu. Mereka memberikan kami 2 berkas dokumen, foto jenazah, laporan otopsi awal, dan sebuah foto ponsel yang buram. Dalam gambar itu terlihat seseorang diikat di kursi besi, mata bengkak, tangan berdarah, dan plastik kresek hitam di lantai. Ini bukan sekadar penyiksaan. Ini eksekusi bergaya mafia, kata penyidik dari Bareskrim dengan wajah kaku. Dan kita yakin, orang-orang itu tidak senang kita datang. Penerbangan kami ke Phnom Penh berlangsung selama 4 jam. Tidak ada yang bicara selama perjalanan. Aku membaca dokumen berkali-kali. Sesuatu tidak masuk akal. Laporan dari Kamboja menyebutkan korban meninggal karena insiden perkelahian antar pekerja migran. Tapi luka di tubuhnya terlalu sistematis. Terlalu profesional. Setiba di Phnom Penh, kami dijemput staf KBRI dan 2 personel lokal. Mereka tampak cemas, terutama saat membawa kami ke tempat penyimpanan jenazah. Kami ditekan untuk tidak mengganggu, bisik salah satu dari mereka. Polisi lokal tutup mulut. Rumah sakit cuma dapat jenazah tanpa dokumen. Seakan-akan mereka ingin ini cepat selesai. Saat pertama kali melihat jenazah Mario, aku harus menahan napas. Wajahnya hancur. Terdapat luka bakar di tangan dan punggung. Giginya copot. Ini bukan kecelakaan. Ini pembantaian. Aku lihat 2 anggota timku mulai gemetar. Tapi kami tak bisa goyah. Kami pasang formil. Kami datangi kantor polisi, membawa surat resmi dari Mabes Polri, meminta salinan laporan investigasi. Mereka menolak. Tidak langsung, tapi jelas ada upaya mengulur. Bahkan kami diminta kembali, besok pagi, untuk pengambilan jenazah. Itu sudah cukup membuat alarm bahaya menyala di kepala kami. Malam pertama kami di Phnom Penh, kami menginap di hotel sederhana dekat KBRI. Aku dan Dimas, rekan satu tim, mulai menyusun rencana alternatif. Kami tidak bisa hanya bergantung pada protokol diplomatik. Kami harus tahu, siapa yang terakhir bersama Mario? Di mana tempat ia tinggal terakhir kali? Siapa yang merekrutnya? Salah satu agen lokal diam-diam menyodorkan alamat sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Mario sempat tinggal di sini sebelum hilang, katanya. Tapi tempat itu sekarang kosong, atau lebih tepatnya, dikosongkan. Kami putuskan menyusup ke rumah itu malam itu juga. Kami bergerak diam-diam, hanya 4 orang. Saat kami sampai, rumah itu gelap, tapi pintunya tidak terkunci. Ruangan berantakan, seolah ditinggalkan tergesa. Tapi di balik lemari dapur, kami menemukan satu hal yang membuat napasku tercekat. Kamera CCTV mini tersembunyi, masih tertempel di pojokan atas.
daya baterainya habis. Tapi slot memorinya masih ada. Aku langsung masukkan ke dalam kantong dalam jaket, tanpa berkata apa-apa. Saat kami keluar dari rumah itu dan hendak kembali ke hotel, ponsel satelitku berbunyi. Jangan balik ke hotel. Ada orang mencurigakan di lobi sejak 1 jam lalu. Sudah tanya staf resepsionis. Mereka tidak kenal. Aku berhenti seketika. Dimas menatapku. Ada yang mulai panik, bisikku. Kami terdiam di gang gelap, hanya suara anjing liar menggonggong di kejauhan. Lalu suara motor terdengar mendekat. Dan saat itu juga, 2 pria berhelm turun dan langsung menarik sesuatu dari balik jaket mereka. Aku hanya bisa berteriak. Refleks tempur adalah naluri kedua kami. Begitu melihat gerakan mencurigakan dari kedua pria berhelm itu, aku dan Dimas langsung jatuh ke tanah, bergerak ke sisi gang sambil menarik pistol dari pinggang. Dor, 2 tembakan pertama menghantam dinding bata di belakangku. Suaranya memekakkan, menggema di gang sempit itu. Dimas membalas 2 kali, tepat ke arah kaki salah satu penyerang. Sosok itu terhuyung, jatuh, dan helmnya terlepas. Aku kenali wajahnya. Warga lokal. Bukan preman jalanan biasa. Tatapannya tajam dan dingin. Matanya seperti menyimpan tugas, bukan amarah. Satu penyerang lagi kabur ke atas motor, memutar balik secepat mungkin sebelum kami sempat menahannya. Aku hampir mengejarnya, tapi Dimas menahanku. Jangan. Kita nggak tahu apakah mereka sendirian atau bagian dari kelompok lebih besar. Fokus ke yang ini. Pria yang tertembak sudah pingsan, kemungkinan karena kehilangan darah. Kami borgol tangannya dengan tali plastik, lalu segera memanggil kendaraan dari staf KBRI. 5 menit kemudian, mobil minibus datang menjemput. Kami naik dengan cepat, membawa tawanan ke tempat aman milik Intel KBRI, sebuah rumah kecil 2 lantai yang sudah tidak digunakan secara resmi tapi masih terkoneksi dengan sistem pemantauan diplomatik. Saat kondisi sudah lebih stabil, aku menghubungi komandan operasi di Jakarta melalui jalur aman. Ada penyerangan. 1 pelaku tertangkap. Kami curiga misi ini lebih besar dari yang dilaporkan, kataku. Lanjutkan investigasi. Fokus utamamu tetap, bawa jenazah pulang hidup-hidup. Tapi kalau bisa, bongkar siapa dalang di balik ini. Kita akan dorong jalur diplomatik dari sini. Malam itu kami interogasi pria itu secara singkat. Tapi seperti diduga, dia tidak banyak bicara. Bahasa Inggrisnya kacau. Bahasa Khmer kami juga terbatas. Tapi dari kartu ID yang kami temukan, namanya Sok Fireak, 32 tahun, sopir logistik dari sebuah perusahaan outsourcing keamanan. Satu hal mencurigakan, ID-nya terdaftar di perusahaan yang sama dengan agen perekrut tenaga kerja asing tempat Mario bekerja. Darahku dingin seketika. Ini bukan penyerangan acak, gumam Dimas. Ini pembungkaman. Pagi harinya, kami kembali ke kantor polisi Phnom Penh untuk mengambil jenazah Mario. Tapi suasananya sudah berubah. Petugas yang kemarin ramah, kini menghindari kontak mata. Kepala polisi tidak terlihat. Kami disuruh menunggu berjam-jam. Ketika akhirnya diberi akses, jenazah Mario sudah dipindahkan ke ruang pendingin lain. Dokumen visum dimodifikasi, beberapa luka yang semula ada di foto awal, kini tidak tercatat dalam laporan. Mereka mencoba menghapus bukti. Kami tidak punya waktu untuk debat diplomatik. Akhirnya kami tanda tangan serah terima dan membawa jenazah ke Bandara Phnom Penh dengan pengawalan minimal dari KBRI. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Sebelum masuk ke mobil jenazah, aku sempat memeriksa slot memori dari kamera yang kami temukan semalam. Aku masukkan ke laptop cadangan dan putar file videonya. Ada 5 file. 4 pertama hanya berisi rekaman kosong, Mario makan, duduk, tidur. Tapi file kelima, memperlihatkan 3 pria berseragam hitam, wajah tertutup masker, masuk ke rumah pada pukul 2 dini hari. Salah satunya membawa pipa besi. Suara teriakan terdengar lirih, lalu lampu padam. Setelah itu, hanya bayangan. Tapi cukup. Video itu adalah bukti, Mario disiksa. Bukan akibat perkelahian. Tapi eksekusi. Aku simpan file itu di 2 harddisk eksternal. Satu akan kubawa pulang ke Jakarta. Satu lagi kusimpan di server terenkripsi milik KBRI.
Namun sebelum kami sempat naik ke pesawat, petugas imigrasi di bandara tiba-tiba menghentikan kami. Masalah teknis. Tidak bisa keluar hari ini. Ada verifikasi tambahan dari otoritas pusat, katanya dengan nada datar. Aku dan Dimas saling pandang. Ini jebakan, bisiknya. Lalu telepon genggam salah satu staf KBRI berdering. Ia angkat, lalu wajahnya langsung memucat. Ada penggeledahan dadakan di kantor KBRI. Mereka cari barang bukti digital. Aku mencengkeram koperku erat-erat. Di dalamnya, rekaman itu ada. Kalau sampai mereka tahu, kami bukan lagi sekadar pasukan penjemput jenazah. Kami kini target. Kami ditarik ke ruang kecil di sisi dalam bandara oleh petugas imigrasi lokal, 3 orang berseragam lengkap dengan senjata pendek di pinggang. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Paspor dan dokumen perjalanan, kata petugas di tengah, tegas. Kami tahu kami tidak bisa melawan secara frontal. Status diplomatik kami terbatas. KBRI tidak punya kekuatan militer di sini. Yang kami andalkan hanyalah negosiasi dan waktu. Aku menyerahkan paspor dan menunjukkan surat jalan diplomatik yang sudah distempel oleh KBRI. Dimas tetap tenang, tapi aku tahu ia menggenggam kunci hardcase koper kami erat-erat, memastikan tidak ada satupun tangan asing menyentuh isinya. Masalah apa sebenarnya? Tanyaku dengan nada tenang. Kami sudah melalui semua prosedur. Petugas itu menatapku lama. Masalah teknis. Pemeriksaan tambahan. Tunggu di sini. Mereka keluar. Kami dibiarkan di dalam ruangan kecil tanpa sinyal. Pintu tertutup rapat. Tidak ada kamera. Tidak ada ventilasi. Ini penahanan tak resmi, bisik Dimas. Kalau mereka buka koper kita, semua selesai. Aku mengetuk pelan bagian bawah hardcase dengan jemari. Di sanalah kami sembunyikan SSD eksternal berisi rekaman penyiksaan terhadap Mario. Kami tahu, jika rekaman itu jatuh ke tangan mafia, bukan hanya kami yang tamat, tetapi juga keluarga Mario di Sulawesi, dan siapapun yang bersuara soal kasus ini. 3 jam kami dikurung di ruangan itu. Kami hanya duduk, diam, berkeringat. Aku mulai memikirkan rencana cadangan. Jika mereka memindahkan kami ke lokasi lain, kami harus kabur. Tapi belum sempat kami memikirkan jalur keluar, pintu terbuka. Seorang wanita muncul. Usianya sekitar 40-an, rapi dan tenang. Wajah Asia Tenggara, tapi matanya mencurigakan. Dia bukan petugas biasa. Saya dari Departemen Imigrasi. Kalian bisa pergi, katanya. Tiba-tiba, Dimas mendongak. Tanpa penjelasan, masalah administratif. Sudah selesai. Silakan lanjut ke boarding. Tapi ada nada aneh dalam suaranya. Terlalu mudah. Kami kembali ke jalur boarding. Tapi kali ini kami tak lagi percaya sistem. Di tengah keramaian bandara, kami tukar koper. SSD eksternal kami sembunyikan di balik sepatu boot milik staf KBRI yang akan ikut pulang ke Jakarta sehari setelahnya, melalui jalur penerbangan berbeda. Kami tidak mau ambil risiko semua barang penting dalam satu titik. Penerbangan kami dijadwalkan pukul 18.20. Tapi sebelum boarding, aku menerima satu SMS dari nomor luar negeri tanpa nama. Terlambat. Kalian seharusnya tidak ikut campur. Kami tahu di mana keluarga kalian. Dingin menjalar di tulang belakangku. Dimas membacanya juga. Wajahnya mengeras. Kami masuk ke pesawat dengan langkah waspada. Kali ini, rasa lega tidak ada. Yang ada hanya ketegangan menunggu kapan jebakan berikutnya akan muncul. Begitu duduk di kursi, aku mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mafia tahu tentang penyelidikan kami? Bagaimana mereka bisa mengakses jalur resmi seperti imigrasi? Dan yang lebih mengganggu, siapa orang dalamnya? Pesawat mulai lepas landas. Tapi perasaan kami tidak terangkat bersamaan. Kami mungkin meninggalkan Phnom Penh, tapi musuh kami bisa saja sudah lebih dulu menyusup ke Jakarta. Dan kami membawa masalah besar ke dalam negeri. 1 nyawa WNI telah hilang. Tapi misi kami belum selesai. Sekarang kami harus bongkar jaringannya. Atau kami yang akan jadi korban berikutnya. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Kami disambut senyap. Tidak ada upacara.
tidak ada keramaian. Hanya 2 kendaraan dari Mabes Polri yang langsung membawa kami, jenazah, dan peralatan ke markas untuk prosedur lanjutan. Setibanya di Jakarta, tubuh Mario langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk otopsi lanjutan. Kami diminta membuat laporan tertulis awal malam itu juga. Tapi ada hal yang tidak bisa kutuliskan begitu saja, tentang penyiksaan, video rekaman, atau penyerangan di Phnom Penh. Itu semua belum bisa kami masukkan dalam laporan resmi. Terlalu sensitif. Terlalu berbahaya. Aku, Dimas, dan 2 anggota lain menginap di asrama internal. Tapi tidur malam itu bukan pilihan. Aku hanya duduk di kursi kayu, laptop terbuka, memutar ulang video dari kamera CCTV yang kami dapat di Kamboja. Setiap kali teriakan Mario terdengar samar di video, aku merasa seperti tenggorokanku dicekik. Aku menyesal. Karena aku tahu, kami datang terlambat. Pukul 3, Dimas masuk ke ruanganku, wajahnya pucat. Kita ada masalah, katanya pelan. Harddisk backup yang dikirim lewat jalur KBRI, hilang. Aku berdiri spontan. Maksudnya hilang bagaimana? Petugas pengantar dari KBRI dicegat orang tak dikenal di tengah jalan dari bandara ke lokasi transit. Mobilnya rusak, isi tasnya dirampas. Aku mengertakkan gigi. Kita masih punya backup di sini. Yang di sepatu boot itu cuma cadangan. Masalahnya bukan itu, Rat, katanya pelan. Itu artinya mereka sudah di sini. Di Jakarta. Kami tahu, waktu kami terbatas. Keesokan paginya, aku berinisiatif menghadap langsung ke divisi Propam dan memutar cuplikan dari video CCTV itu. Mereka terdiam. Wajah-wajah tegang di ruang pertemuan menunjukkan bahwa semua yang kami curigai selama di Kamboja benar adanya. Mario tidak mati karena konflik antar pekerja. Ia dibunuh. Dan lebih buruknya, pembunuhan itu dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dengan baik, memiliki akses lintas negara, bisa menyusup ke institusi resmi, dan tampaknya punya kaki di dalam negeri. Setelah pertemuan, aku dipanggil secara pribadi oleh pejabat senior dari intelijen kepolisian. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu menatapku tajam. Kau tahu ini akan jadi masalah besar, kan? Aku tahu. Kau siap kalau ini mengarah ke nama-nama yang selama ini dianggap untouchable? Aku menatapnya balik. Saya siap. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau begitu, simpan data asli di tempat yang aman. Jangan kirim lewat jaringan. Gunakan jalur fisik. Besok, kau akan bertemu dengan penyidik khusus dari Bareskrim. Tapi ingat, tidak semua orang bisa dipercaya. Bahkan yang duduk satu meja pun bisa saja bagian dari mereka. Aku pulang ke rumah malam itu dalam diam. Rumahku kecil, di ujung kompleks perumahan dinas. Istriku, Nisa, menyambut dengan wajah cemas. Ia sudah tahu aku pulang dari luar negeri, tapi tidak banyak tanya. Ia tahu, kalau aku tidak bicara, berarti yang aku bawa pulang bukan cuma lelah, tapi luka. Tengah malam, saat semua tertidur, aku terima pesan masuk ke ponsel pribadi. Bukan nomor biasa. Jika kamu pikir ini soal satu korban, kamu salah. Lihat ke data pekerja migran yang hilang 3 bulan terakhir. Di sana kamu akan temukan potongan puzzle-nya. Aku duduk di depan laptop. Mengakses database internal via jaringan tertutup. Aku mulai mencari. 38 nama. 38 WNI yang dilaporkan hilang selama 3 bulan terakhir di Kamboja. Mayoritas dari Sulawesi Utara. Usia mereka berkisar antara 19 hingga 35 tahun. Dan lebih mengejutkan lagi, 17 diantaranya direkrut oleh agensi yang sama, PT Lintas Samudra Global. Perusahaan itu sudah tidak aktif sejak sebulan lalu. Tapi saat aku telusuri lebih dalam, nama direkturnya muncul. Julius Senduk. Senduk. Saudara kandung korban yang kami bawa pulang, Mario Senduk. Dadaku terasa sesak. Mario, bukan hanya korban. Bisa jadi dia saksi. Atau lebih buruk, bagian dari jaringan, yang akhirnya dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Dan sebelum aku bisa memproses semua itu, suara motor berhenti di luar rumah. Aku mengintip dari jendela. 2 motor, 4 orang. Semua pakai helm. Mereka tidak bergerak. Hanya menatap rumah.
Istriku muncul di belakangku, takut. Ada apa, Mas? Aku menggenggam tangannya. Aku rasa, ini baru permulaan. Pukul 3.17 dini hari. 4 pria di atas 2 motor masih belum bergerak dari depan rumah. Aku sudah mematikan seluruh lampu dalam rumah, mematikan ponsel utama, dan hanya memakai satu ponsel burner dari intelijen yang tidak terhubung ke jaringan publik. Senjata laras pendek yang biasa kubawa dalam misi luar negeri sekarang ada di genggamanku. Istriku, Nisa, kutitipkan ke rumah tetangga lewat pintu belakang. Kupastikan ia aman sebelum aku kembali ke ruang depan, bersandar di dinding dekat jendela. Mereka tak mengetuk, tak membuat keributan. Tapi kehadiran mereka adalah pesan. Aku tahu cara mereka bermain, mengintimidasi tanpa jejak. Pukul 3.25, mereka pergi. Sesederhana itu. Seolah hanya ingin bilang, kami tahu kamu di sini. Kami tahu apa yang kamu bawa pulang. Pagi harinya aku sudah duduk di ruang briefing Bareskrim. Bertemu dengan penyidik khusus bernama Kompol Evan, pria kalem dengan rekam jejak penyelidikan kasus-kasus lintas negara. Aku memberinya semua data, backup dari CCTV, rekaman suara, serta hasil otopsi tambahan dari RS Polri. Tapi yang paling penting, aku berikan daftar nama-nama pekerja migran yang hilang, serta hubungan mereka dengan agensi bodong, PT Lintas Samudra Global. Evan menatap layar laptopnya lama, lalu menunjuk satu nama. Ini, bukan orang sembarangan. Julius Senduk, kataku pelan. Dia bukan hanya direktur agensi penyalur kerja. Dia juga punya catatan transaksi finansial ke rekening perusahaan cangkang di Makau dan Singapura. Beberapa dari transaksi itu berasal dari rekening hasil penjualan organ. Aku membeku. Julius bukan hanya penyalur tenaga kerja. Ia bagian dari sindikat trafficking organ manusia. Dan Mario, adik kandungnya, mungkin terlibat, atau mencoba keluar, dan itu yang membuatnya dibunuh. Kami mendapatkan izin untuk mendalami lebih jauh perusahaan Julius. Saat mendatangi kantor PT Lintas Samudra Global di kawasan Kelapa Gading, kami menemukan gedung kosong. Tapi masih ada satu petunjuk, sebuah unit apartemen yang disewa atas nama Mario Senduk. Kami masuk secara resmi dengan surat perintah. Unitnya bersih. Terlalu bersih. Tapi kami menemukan satu koper di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada ponsel lama, satu flash disk, dan buku catatan kecil. Dalam flash disk itu, ada rekaman suara berdurasi 21 menit. Suara Mario. Suaranya gemetar, rekaman dibuat seperti pengakuan terakhir. Gue udah coba keluar. Gue udah bilang ke kakak gue, ini salah. Kita bukan cuma nyalurin kerja, kita jual orang. Mereka ngambil ginjal orang-orang kita, jual keluar. Ada yang dipaksa. Ada yang dijanjikan uang. Ada yang cuma hilang. Gue minta maaf ke semua yang pernah gue bawa. Kalau kalian denger ini, artinya gue udah gagal keluar. Gue tahu mereka bakal habisin gue. Tapi kalau rekaman ini ketemu, tolong, kasih tahu dunia. Aku tidak bisa duduk diam mendengarnya. Tanganku mengepal, dada panas. Mario bukan pelaku. Dia saksi. Dia korban. Dia berusaha keluar, dan dibungkam oleh kelompok yang seharusnya melindunginya. Kompol Evan langsung mengunci file dalam sistem. Kalau ini bocor keluar, kita bisa kena balik. Tapi kita juga gak bisa diam. Kita butuh satu hal lagi untuk pastikan semua, siapa yang bantu mereka di dalam negeri. Di saat itu, ponsel burner yang kupakai bergetar. Pesan masuk tanpa nomor pengirim. Kau ingin tahu siapa backing Julius di Jakarta? Lihat data pekerja migran. Lacak siapa yang keluarkan izin operasional mereka selama ini. Aku membuka laptop. Masuk ke sistem imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan Julius tidak pernah punya izin formal. Tapi setiap keberangkatan pekerja tetap lolos. Artinya ada seseorang yang membuat data palsu terlihat legal. Dan di dokumen yang kusaring, aku temukan tanda tangan digital. Irjen R. Sudrajat, Direktur Pengawasan dan Perlindungan WNI di luar negeri. Aku membaca ulang 5 kali untuk memastikan. Irjen R. Sudrajat, bukan orang sembarangan. Sudah 20 tahun bertugas, dikenal bersih. Tapi di setiap izin bodong,
Nama dan tanda tangannya muncul. Dimas, yang duduk di sampingku, berbisik. Kalau ini benar, dia bukan hanya tahu. Dia bagian dari mereka. Kompol Evan mengangguk. Kita butuh pengakuan. Bukti langsung. Kalau tidak, dia bisa balik menjatuhkan kita. Aku menatap layar. Kalau benar, berarti bahkan langkah berikutnya akan membawa kami ke jantung mafia itu sendiri. Dan satu hal pasti, aku tidak bisa percaya siapapun sekarang. Malam itu, aku dikirim ke sebuah lokasi rahasia di Bogor oleh Evan. Tempat perlindungan sementara, katanya. Tapi saat mobil berhenti, aku langsung curiga. Ini bukan safe house resmi. Tidak ada pengamanan. Tidak ada sinyal. Dan baru aku sadar, aku dijebak. Begitu mobil berhenti di tengah kebun yang sunyi, aku langsung tahu ada yang salah. Sopirnya bukan anggota Bareskrim, bukan juga anggota unitku. Lelaki asing dengan wajah tenang itu hanya berkata singkat, "Tunggu di dalam. Akan ada yang menjemput." Aku turun dengan ragu. Di depanku ada bangunan kecil berdinding kayu. Tidak ada penjagaan. Tidak ada kamera. Hanya satu lampu redup di beranda, menyala temaram. Sekilas mirip rumah jaga kebun teh tua. Langkah kakiku berat. Setiap inderaku siaga. Aku tak mencabut pistol dari pinggang, tapi tanganku tak pernah jauh darinya. Aku tahu pola permainan seperti ini, asingkan target, lalu lenyapkan. Di dalam, hanya ada satu meja, 2 kursi, dan termos air tua. Tak ada sinyal. Ponsel burnerku mati total. Jam tanganku menunjukkan pukul 22.46. Lalu, suara mobil terdengar di luar. 2 orang keluar. Satunya aku kenal. Irjen R. Sudrajat. Dia membuka pintu tanpa salam. Duduk di depanku. Matanya datar. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. "Bagaimana rasanya ikut campur urusan yang bukan kapasitasmu?" katanya pelan. Aku tidak menjawab. Hanya menatap balik. Dia menepuk-nepuk meja pelan. "Kamu kira Mario itu siapa? Korban? Jangan naif. Dia juga pelaku. Dia cuma salah langkah, lalu ingin bersih. Tapi itu bukan cara kerja kami." Aku mulai mengerti. Sudrajat bukan sekadar pembuat izin palsu. Dia bagian dari sistem yang lebih besar. "Kenapa kamu repot-repot ikut ambil jenazahnya dari Kamboja?" lanjutnya. "Kamu seharusnya tahu, WNI yang mati di luar negeri itu, kadang lebih baik dibiarkan hilang." Diam. Selesai. Lalu dia meletakkan satu amplop di meja. Tebal. Isinya aku bisa tebak. "Kamu bukan musuh kami. Tapi kamu mulai terlalu dalam. Kalau kamu keluar sekarang, kami pastikan karirmu aman. Keluargamu aman. Hidupmu tetap berjalan." Aku tidak menjawab. Tapi saat mataku menolak melihat amplop itu, aku bisa rasakan suhu ruangan berubah. Sudrajat menyandarkan punggungnya. Tersenyum kecil. "Kalau kamu terus jalan, kamu akan dianggap sebagai ancaman. Bukan hanya oleh kami, tapi oleh negara." Pagi harinya, aku sudah kembali ke Jakarta. Kompol Evan menghubungiku lewat nomor darurat. Ternyata, saat aku dibawa ke Bogor, dia juga sedang diintai. Kantornya digeledah. Semua file digital soal kasus Mario dan Julius di-WP dari server internal. "Kita tidak punya apa-apa lagi," kata Evan di ujung telepon, napasnya terdengar kacau. "Masih ada satu," jawabku. "Flash disk dari kamar Mario. Rekaman itu masih ada. Dan satu lagi, data backupnya sudah kusebar ke 3 tempat berbeda." Evan terdiam. "Kamu tahu artinya, kan? Kita gak bisa percaya siapapun di institusi." Aku mengangguk sendiri. "Kami sendirian. Tapi kami punya bukti." 2 hari kemudian, Julius Senduk ditemukan tewas. Kecelakaan mobil di tol dalam kota. Tidak ada saksi. Tidak ada rekaman CCTV. Mobil ringsek, terbakar. Jasadnya hanya bisa dikenali lewat DNA. Aku tahu itu bukan kecelakaan. Itu penghilangan saksi. Artinya, aku selanjutnya. Malam itu aku pindahkan keluargaku. Rumah kontrakan kecil di luar kota, tak terdaftar atas namaku. Aku hanya bawa 1 koper, pistol, dan 1 flash disk cadangan. Evan dan aku sepakat.
Satu-satunya cara membuka semuanya adalah membocorkan ke publik. Lewat orang yang bisa dipercaya. Jurnalis investigasi, bukan media arus utama. Kami punya nama, Nadia Sitorus. Pernah membongkar kasus penyelundupan senjata ilegal. Sekarang kerja lepas, tinggal diam-diam karena pernah diancam juga. Tapi saat aku hubungi Nadia lewat protokol aman, nomornya tak aktif. Lalu, beberapa menit kemudian, aku menerima pesan dari akun anonim. Jangan cari Nadia. Dia sudah diam. Tanganku gemetar. Permainan sudah terlalu jauh. Aku mengaktifkan mode darurat di ponsel burner. Lokasi terakhir Nadia, apartemen kecil di daerah Ciputat. Tanpa pikir panjang, aku langsung ke sana. Saat aku tiba, pintu terbuka. Cahaya TV masih menyala. Di dalam, darah. Dan di dinding, satu tulisan besar pakai cat semprot merah. Berhentilah atau keluargamu yang berikutnya. Aku tahu satu hal sekarang. Mereka tak hanya ingin menghentikanku. Mereka ingin menghapus semua jejak. Termasuk diriku. Termasuk anak istriku. Tapi sudah terlambat. Aku tidak akan berhenti. Bahkan kalau aku harus maju sendirian. 2 hari setelah insiden apartemen Nadia, aku tahu aku tak punya waktu lagi. Mereka sudah kehilangan kesabaran. Aku bukan sekadar target, aku adalah ancaman terakhir yang harus disingkirkan. Aku kembali ke Jakarta dalam diam. Berganti kendaraan 3 kali. 1 pistol cadangan di ankle holster. Flash disk berisi seluruh bukti sudah kusalin ke 3 kartu microSD kecil. 1 kusembunyikan di tumit sepatu, 1 di balik casing HP, 1 lagi kuletakkan dalam kantong jaket yang sudah kujahit ulang. Kompol Evan masih bisa dihubungi. Tapi dia tak bisa keluar kantor. Diawasi ketat. Gue nggak bisa bantu langsung, katanya di sambungan telepon. Tapi ada 1 orang. Dia di dalam, dan dia masih bersih. Dia menyebut nama, AKBP Anjas Daryanto. Kepala Divisi Internal, rekan lama Evan saat pendidikan perwira. 1 dari sedikit orang yang pernah menolak promosi karena tak mau tunduk pada jalur kotor. Aku tahu risikonya. Tapi aku tak punya pilihan. Aku bertemu Anjas di sebuah rumah makan Padang kecil, pinggir jalan di Lenteng Agung. Dia datang pakai kaos oblong, sandal jepit. Dari luar dia tampak seperti warga biasa. Tapi matanya tajam. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Apa kamu yakin mau buka semua ini? Tanyanya pelan setelah mendengar penjelasan dan melihat salinan rekaman Mario. Kamu tahu siapa saja yang akan kamu hadapi? Sudrajat, dan jaringan di bawahnya. Dia mengangguk. Bukan cuma dia. Di atasnya masih ada nama lain. Tapi ya, semuanya harus mulai dari 1 titik. Ini titiknya. Dia ambil 1 kartu microSD dariku. Aku punya akses ke 1 jurnalis, editor senior yang tidak bisa disuap. Tapi dia butuh lebih dari bukti. Dia butuh pernyataan saksi. Aku tahu maksudnya. Aku sendiri harus tampil. Merekam pengakuan. Aku harus pertaruhkan segalanya. Malam itu aku kembali ke persembunyian keluargaku. Kupeluk istriku lama. Anak perempuanku sudah tidur. Wajahnya damai. Dia belum tahu apa yang ayahnya sedang pertaruhkan. Sebelum subuh, aku duduk sendiri di depan kamera kecil. Lampu redup. Aku menatap lensa dan mulai bicara. Kubuka semuanya. Dari awal penugasan, intervensi dalam investigasi, kematian Mario, Julius, Nadia, sampai ancaman yang kuterima. Aku Brimob aktif. Tapi malam ini, aku tak bicara sebagai aparat. Aku bicara sebagai manusia. Sebagai anak bangsa yang muak melihat sesama WNI diperlakukan seperti binatang, dan kematiannya disapu di bawah karpet demi menutupi kepentingan orang-orang serakah. Rekaman selesai. Kukirim ke Anjas lewat jalur aman. Dia tidak balas. Tapi dalam hati aku tahu, dia sedang bekerja. 2 hari berikutnya, aku sembunyi total. Listrik kuputus. HP kumatikan. Aku hanya dengar berita lewat radio tua. Sampai akhirnya, pecah. Media online terkemuka rilis berita besar. Jaringan mafia pemeras TKI terbongkar, terminal kematian di Kamboja. Wajah Mario terpampang di layar. Diikuti dengan data kematiannya.
Lalu rekaman pengakuanku muncul dalam potongan. Semuanya tersebar. Dunia tahu. Aku tahu ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, Sudrajat panik. Malam itu aku tahu dia akan datang. Dan benar saja. Mobil hitam berhenti di depan kontrakan. 4 orang turun. 3 bersenjata. Yang satu, Sudrajat. Dia membuka pagar sendiri. Tak ada kata. Tak ada negosiasi. Aku sudah siaga. Pistol di tangan. Saat pintu digedor, aku sudah di balik lemari, menunggu sudut tembak. 2 tembakan pecah. Aku tidak ragu. 2 dari mereka tumbang. Yang ketiga sempat membalas. Kupindah posisi. Pecahan kaca beterbangan. Istriku dan anakku sudah kusembunyikan di dapur, terhalang triplek tebal. Tembakan terakhir, kulepaskan ke arah dada Sudrajat. Dia roboh. Napasnya berat. Tapi matanya masih penuh kebencian. "Apa kamu pikir ini akan mengubah apapun?" katanya lemah. "Kamu cuma semut yang injak kaki gajah." Aku mendekat. Tatap matanya. Semut bisa bunuh gajah. Asal tahu titik lemahnya. Lalu dia diam. Selamanya. Seminggu kemudian, aku menyerahkan diri. Kata pengacaraku, tekanan publik terlalu besar. Mereka tak berani menyentuhku. Aku tidak ditahan. Aku dipindahkan ke bagian analisa strategi, jabatan mati. Tapi aku hidup. Keluargaku aman. Lebih penting lagi, kebenaran telah keluar. Sudrajat mati. Tapi jaringan yang ia bangun masih hidup. Tapi kami juga hidup. Dan sekarang, lebih banyak yang membuka mata. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang lelah berpura-pura. Kalau ada pelajaran dari semua ini, jangan pernah diam ketika kebenaran disembunyikan. Karena terkadang, satu suara cukup untuk memecah keheningan yang menelan begitu banyak nyawa. Dan suara itu bisa saja suaramu.